Baik, kita mulai aja. Nanti sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum join ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini nyoba mic antik ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita ketemu kembali dengan mata kuliah kecerdasan buatan ya. Meskipun buatan, semoga tetap cerdas. Kecerdasan buatan nih. Oke, saya berharap Anda tidak ngantuk. Ini karena jamnya jam ekstrim ini jam siang ini. Dulu saya kalau di kampus juga jam siang gini juga paling bahaya ini. Sesama teman-teman biasanya saling mengingatkan jam-jam kritis. Oke, tidak masalah. Ini ditaruh di jam sekian memang mungkin ya ada pertimbangan lain dari yang membuat jadwal ya. Oke, kita coba ingat sedikit dari minggu lalu. Kita harusnya sudah sampai di agen cerdas hari ini ya. Sebentar kita slide dulu. Set presentation. Ya, oke. Jadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu minggu lalu, bahwa topik kita kan ini dimulai dari agen cerdas, representasi pengetahuan, kemudian mulai di penalaran ya, termasuk yang uncertain, baru UTS, dan termasuk yang setelah UTS kita akan belajar penalaran probability, pakai bias, kemudian ada learning ada neural dan deep learning, dan yang terakhir nanti harapan kita bisa belajar ilmu yang cukup tren saat ini dan banyak dibutuhkan di dunia modern sekarang ya, NLP. Nah, seperti saya info sebelumnya, cara belajarnya Anda tidak harus sequence, tidak harus serial, jadi tidak harus step by step dari sini, tidak begitu. Jadi Anda sudah boleh nyari resource sendiri di luar, atau nanti saya tunjukkan resource-nya yang dari buku wajib kita ya, dari buku modern AI itu, yang modern AI bisa nanti Anda cari di situ juga codingnya dengan kata kunci nama buku, atau nanti saya tunjukkan juga. Dan mungkin juga pakai reference yang lain. Jadi sekarang kan di GitHub sudah cukup banyak resource yang bertebaran. Kata kuncinya tinggal Anda menggunakan salah satu yang ingin Anda pelajari. Misalnya neural network atau deep learning ya. Untuk apa? Anda mau menyelesaikan problem apa? Itu dengan kata kunci itu Anda ketikkan spasi GitHub spasi download. Nah, nanti Anda akan ketemu banyak resource di internet ya. Termasuk di NLP yang akan Anda kita pelajari di setelah UTS nanti, Anda bisa pelajari juga dari sekarang, tidak masalah. Karena tidak harus sekuen atau tidak harus serial. Nah, yang hari ini kita coba memulai ciri khas dari sebuah sistem yang cerdas. Itu paling gampang dilihat dari sebuah agen cerdas ya. Jadi agen cerdas ini nanti akan cukup mewakili setidaknya yang disebut sistem kecerdasan yang bisa kita pindah ke dalam sebuah sistem manakala dia memiliki beberapa kriteria ya atau performance. Nah, ini nanti yang kita pelajari hari ini kurang lebih adalah agen cerdas. Atau tadi kalau Anda mau langsung ke sumbernya, sekalian bisa Anda buka di laptop Anda dengan alamat ini ya. Ini aima.cs Berkeley Edu, kampus Berkeley ini yang
mengembangkan dan dia sudah klaim digunakan di banyak negara ini yang sudah dia kembangkan. Ini kalau misalnya ini kirim ke chat atau gimana? Alamatnya nanti Anda bisa langsung akses. Ini saya kirim ke chat. Kemudian kalau ini diakses alamat ini nanti seperti ini ya. Di alamat yang dikembangkan oleh kampus Berkeley, ini seperti ini. Ini menggunakan AI Modern Approach yang kita pakai sekarang. Nah, di sini nanti kalau Anda mau ke materinya, Anda bisa download dari PPT-PPT-nya dia dalam bentuk PDF juga ada di sini. Kemudian kalau mau ke coding, juga ada ini codingnya. Terus kalau perkuliahan yang mengambil, yang dikembangkan oleh AIMA ada di course ini ya. Ini kalau Anda akses, nanti akan masuk ke mana tadi? Ini ya. Ini kalau Anda klik course, ini ada masuk seperti ini. Dia klaim ada lebih dari 1.000, lebih dari 1.500 malah ya. 1.536 kampus ya yang menggunakan ini resource yang dikembangkan oleh Berkeley ini. Mana saja negaranya, di sini ada Afghanistan, Angola, Argentina, ini luar biasa sekali. Dan ini sebenarnya memberikan ide buat kampus kita ya, kampus bela negara. Kita harusnya punya resource-resource seperti ini yang bisa dikembangkan dan bisa dipakai di banyak negara. Kita bisa bayangkan kalau setiap negara yang pakai ini, di masing-masing negara pun banyak mungkin kampusnya atau sekolahnya, dan masing-masing akses ke kita, itu nanti akan memberikan namanya backlink ya, atau tautan balik buat kampus, dan itu menjadi salah satu cara menghitung peringkat perguruan tinggi di ranking Webometrics ya. Jadi Webometrics kita masih tidak terlalu tinggi. Nah, ini salah satu caranya sebenarnya bisa niru apa yang dikembangkan oleh Berkeley ya, Universitas Berkeley ini. Coba Anda lihat banyak lebih dari 1.500 sekian negara atau sekolah ya di banyak negara ya. Sekolah atau kampus di banyak negara. Nah, ini salah satu cara. Jadi kata kuncinya adalah berbagi untuk dunia ya. Nah, ini ya saya tidak tahu mungkin dari mahasiswa nanti ya, gabungan ya, penelitian dosen dan mahasiswa bisa menghasilkan resource yang seperti ini. Ini luar biasa menurut saya. Nanti ini tentunya akan memberikan tautan balik atau backlink ke kampus sehingga kampus banyak dirasakan manfaatnya oleh negara oleh dunia, sehingga otomatis akan menaikkan ranking Weibo kampus ya. Nah, ini idenya seperti itu. Dan nanti kalau ada klik lagi di sini, ada course. Selain course adalah code ya. Nah, di code ini bisa Anda klik, nanti akan mengarah ke sini ya. Nah, ini seperti ini. Ini AIMA code-nya. Dan karena code-nya ini adalah untuk pendamping dari teori kita tadi, untuk modern approach tadi, AI modern approach ini. Nah, di sini ada banyak pilihan. Anda mau mengembangkan menggunakan Python atau Java atau yang lain ya. Ada di sini, tapi rekomendasi saya Anda pakai yang Python ini ya. Anda boleh klik, dan ini kalau diklik nanti akan seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah contoh-contoh yang ada dari konsep yang ada di buku ya. Jadi dia kembangkan sudah ada codingnya dalam bentuk Python seperti ini. Ya, ini codingnya sudah cukup lengkap. Dan tentunya resource inilah yang sebenarnya boleh ditiru oleh kampus kita, kampus bela negara ya. Seandainya kita punya resource seperti ini dan bisa dimanfaatkan oleh banyak negara, tentunya akan memberi kemanfaatan yang luar biasa buat UPN ya, sebagai kampus yang dirasakan kehadirannya. Nah, ini tinggal Anda klik code, kemudian download zip ya. Jadi Anda sudah bisa download zip dan Anda taruh di folder di mana Jupyter Notebook Anda bekerja. Jadi di pertemuan sebelumnya kan Anda sudah belajar cara menginstal Python Jupyter Notebook dan bekerja dengan di lokasi folder kerja tertentu. Nah, tinggal Anda taruh
Sehingga nanti begitu Anda akses, Anda jalankan, maka tampil seperti ini ya. Nah ini, nanti Anda masukkan ke AIMA Python Master yang hasil download tadi. Nah, disinilah Anda bisa pelajari. Ini tidak harus menunggu dari saya, jadi Anda sudah bisa belajar dari sekarang ya. Karena ini cukup kompleks saya kira ya. Jadi Anda bisa belajar dari sekarang, setelah Anda download, Anda lihat konsepnya di PDF-nya atau dari bukunya langsung. Kemudian Anda coba lihat contoh codingnya. Ini maksudnya secara teori dan prakteknya ya. Seperti yang hari ini tentang agent, agent juga ada di sini. Nah ini agent ya. Python Jupyter Notebook ekstensinya adalah .ipynb ya. Jadi Anda tinggal cari agent ipynb. Nah, ini Anda bisa pelajari dulu ya. Nah, baik sebelum ke codingnya, ini karena selalu menurut saya yang membuat kita semangat itu adalah di coding, yang membuat mahasiswa tidak bosan itu adalah di coding. Termasuk kadang Anda belajar teori itu susah, ternyata menggunakan coding lebih mudah ya, lebih menyenangkan biasanya. Nah, sekarang kita coba belajar teorinya dulu atau konsepnya dulu mengenai agen cerdas atau intelligent agent ya. Nah, ini yang tadi bisa kita close dulu. Kita masuk ke agen cerdas atau intelligent agent ya. Oke, ini untuk yang hari ini ya. Nah, di sini kita mengenal ada agent, ada lingkungannya, ada environment-nya ya. Kemudian kita mengenal ada istilah rational agent. Nah, kemudian untuk mengukur bagaimana kinerja dari agent, ada dikenal namanya PIS ya. Ada performance measure, environment, actuator, and sensor ya. Jadi cara mengukur performance-nya, lingkungannya, ada aktuatornya, ada sensornya. Aktuator ini kebalikan dari sensor ya. Kalau sensor dari dunia luar dirubah kebesaran listrik biasanya ya. Misalnya sensor suhu berarti Anda mengambil bagaimana bisa mengenali lingkungan, suhu lingkungan dengan sensor tadi, kemudian dirubah menjadi yang lebih berguna buat kita, misalnya dalam bentuk listrik atau dalam bentuk tegangan misalnya ya. Nanti baru dikonversi kembali menjadi Celsius ya. Nah, ini jadi sensor dari lingkungan ke sistem ya. Nah, aktuator ini kebalikannya. Jadi dari sistem keluar. Jadi misalnya nanti kalau untuk menggerakkan sesuatu, jadi untuk bergerak, nah ini pakai aktuator untuk mendorong. Nanti ada misalnya sistemnya itu mau dalam bentuk mendorong sesuatu, ada solenoid, ada apa ya, ada valve, aktuator-aktuator yang untuk menggerakkan sesuatu ya, buka tutup, jendela dan sebagainya. Nah ini ciri khas dari agent, harus bisa diukur, harus ada lingkungannya, harus ada actuatornya dan harus ada sensornya nanti ya. Kemudian ada jenis-jenis environment seperti apa, jenis-jenis agent seperti apa, dan kurang lebih itu ya yang kita pelajari hari ini. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Jadi konsep agent dan lingkungan ya. Jadi agent ini ya terserah Anda menggambarkannya, mungkin bisa robot ya, salah satunya dilengkapi sensor. Nah, dengan sensor ini kita bisa mengindra lingkungan kita. Kemudian dengan aktuator ini kebalikannya dari agent ke environment ya. Nah, di sini agentnya sendiri kan sudah dilengkapi aktuator dan ini. Oke, misalnya kalau di manusia ya ada sensor hidung dan lain-lain, mata dan lain-lain ya. Untuk aktuatornya ada tangan, ada kaki dan sebagainya.
Ini percep berarti kan menangkap dari sensor, action melakukan aksi untuk bergerak dan sebagainya. Environment itu lingkungan di mana agent berada. Agent ini bisa manusia, bisa robot, bisa softbot, thermostat, dan lain-lain ya. Nah, ini saya kira gampang dipahami, tapi konsep ini nanti akan kita bawa terus ya, bahwa kita belajar AI itu objeknya adalah agent ya. Nah, agent ini nanti bagaimana dia bisa berperilaku cerdas, sejauh mana kita memasukkan algoritma cerdas, dan bagaimana kita membekali dia dengan sensor yang handal, dan aktuator yang komplit, dan sebagainya ya. Nah, ini untuk membuat bagaimana hal yang tadi itu dibuat dalam bentuk model. Nah, model matematiknya kira-kira fungsi agent atau agent function, fungsi agennya adalah memetakan dari rekaman input ke tindakan ya, dari hasil pembacaan sensor ke aktuator. Nah, ini fungsinya persamaannya seperti ini. Program agent atau agen program menjalankan arsitektur untuk menghasilkan F. Nah, ini ya gayanya, atau kalau di sini tadi ini dari apa? Ini fungsi agennya memetakan dari input ke action, ke aksi ya. Program agent ini untuk menjalankannya. Oke, saya kira ini gampang. Nah, ini contohnya kita bisa lihat, misalnya kita punya vacuum cleaner. Nah, ini bagaimana vacuum cleaner bisa mengenali debu yang ada di lingkungannya. Kemudian dari lokasi dan kondisi seperti itu, apakah kotor sekali, sedang, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan melakukan proses hisap ya untuk menghilangkan debu atau kotoran tadi. Nah, ini berupa aksinya ya. Persepnya adalah mengenali kotorannya, aksinya Anda bisa menghisap, berhenti, dan sebagainya. Kiri, kanan untuk bergerak ya. Nah, ini saya kira gampang dipahami. Nah, yang disebut rational agent seperti apa? Nah, tentunya dia harus rasional gerakannya. Kita merancang robot, merancang sistem, kan harus melakukan tugas dengan baik ya. Kalau membersihkan debu, ya debunya sampai bersih ya, dan sebagainya ya. Nah, dengan demikian kita perlu ukuran performance atau kinerja keberhasilan dari agent. Nah, ini kriterianya yang nanti kita sebut PACE tadi ya. Dan misalnya untuk vacuum cleaner ini ada jumlah kotoran yang dibersihkan, waktu yang dibutuhkan, dayanya berapa, dan mungkin kalau ada kebisingan, seberapa banter. Orang kan lebih suka yang tidak ada suara misalnya ya, tapi bersih. Nah, ini rational agent berarti bagaimana agent bertindak memaksimalkan kinerja, ya, mengingat apa yang diamati tentang lingkungan dan pengetahuan lain yang dimiliki. Ya, tadi itu ya. Rasionalitas berbeda dari kemahatauan, mengetahui segala sesuatu tanpa batas. Nah, rasional ini berarti ya masih ada batasnya sesuai dengan lingkungan, kemampuan sensor, dan aktuator, dan seterusnya ya. Agent melakukan tindakan, dan seterusnya. Ya, sebutnya. Nah, kemudian dari sila autonomus, jika ditentukan oleh pengalaman sendiri ya, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi ya, ini agent yang sudah canggih ya, autonomus ya. Nah, ini tadi yang disebut PIS atau PEAS ya, ini untuk performance measure, untuk mengukur performance, E-nya environment-nya, hanya aktuatornya, S adalah sensornya. Ketika merancang sebuah agent harus mendefinisikan lingkungan masalah, task environment, yaitu apa? Performance measure, sejauh mana keberhasilan dari agent, environment, kondisinya seperti apa dia bekerja, aktuator apa saja, sensornya apa saja ya. Ini saya kira gampang lah ya. Mungkin langsung dicontoh, ini ada taksi otomatis yang menerima penumpang dan ngantar ke tujuan. Performance-nya ukurannya apa?
Ya harusnya kalau penumpang harus sampai tujuan dengan selamat, tidak melanggar lalu lintas, perjalanannya nyaman, bensinnya hemat, ya. Lingkungannya apa? Ya jalan-jalan yang dilalui, ya kan? Lalu lintasnya, mungkin ada pedestrian atau pejalan kaki, dan mungkin pelanggan. Aktuatornya apa? Ya arah setirnya, gasnya, remnya, klakson, sinyal kiri atau kanan, ya. Rating gitu ya. Kemudian sensor apa? Sensornya bisa video, speedometer, GPS, dan keyboard, ya. Nah, ini untuk taksi otomatis. Contoh yang lain adalah untuk medical diagnosis system. Misalnya untuk agen medical diagnosis system, untuk mendiagnosa penyakit pasien secara otomatis. Performance-nya apa? Ya, pasiennya harus sembuh, biayanya murah, tidak menyalahi hukum, ya. Environment-nya apa? Ya tentunya lingkungan pasien, rumah sakit, suster, dokter, ini masuk di environment ya. Aktuatornya apa? Aktuatornya layar monitor, pertanyaan, tes, diagnosa, treatment, petunjuk, dan lain-lain. Sensor apa? Keyboard, nah ini untuk memasukkan gejalanya misalnya ya. Atau mungkin sekarang juga sudah dilengkapi sensor, sensor bisa ditembakkan ke retina mata misalnya ya. Dari retina mata keluar citra, nah dari citranya itu masuk ke database, dari database bisa dilihat penyakitnya ya. Yang sekarang ya, di medical diagnosis system yang dikembangkan sekarang sudah menggunakan apa namanya yang menggunakan radio apa yang ada logi-logi ilmu yang menggunakan retina itu lagi dikembangkan juga sampai sekarang dan dijual juga sistemnya yang apa yang di pasaran ya. Nah, untuk yang lain misalnya robot penjamin mutu, robot pabrik penjamin mutu, robot yang melakukan pemisahan komponen yang berkualitas tinggi dan mungkin yang kualitas jelek. Nah, ini apa saja performance-nya? Ya, ukurannya apa? Misalnya yang bisa diklasifikasi dengan baik ya, bisa dipisahkan mana yang berkualitas dengan kelas A, B, C dan sebagainya. Environment-nya apa? Ya, mungkin lingkungan termasuk posisi, lokasi dari barang-barangnya ya. Aktuatornya apa? Ya, bisa penggerak-penggerak ininya ya, lift untuk mengangkatnya. Sensornya, nah ini bisa menggunakan sensor beban dan lain-lain. Jadi saya kira ini cukup cukup bisa berkembang saya kira ya. Ini mungkin yang contoh di sini ya, mungkin bisa dikembangkan sendiri yang lain. Kamera juga bisa, sekarang juga banyak yang dilengkapi kamera untuk robot-robot kualitas. Jadi kalau kualitas bagus, tanpa cacat dan sebagainya. Ini saya kira contoh-contoh yang lain bisa Anda kembangkan sendiri. Jenis-jenis environments-nya. Ada fully observable, deterministic, dan episodic. Ya. Fully observable, lawannya partially observable. Apakah informasinya semua diketahui atau tidak. Ya. Deterministic, lawannya stokastik. Apakah next state ditentukan oleh current state? Nah, ya aksinya ya. Setelah dari tempat satu ke tempat yang lain ya. Nah, ini deterministik. Kalau stokastik, acak. Ya. Episodik via sequential, apakah tergantung pada pengalaman ya. Jenis environment ada static, ada dinamik, ya, ada discrete, ada continue, ada single agent, ada multi agent ya. Nah, ini misalnya ada kalau yang fully observable, ini contoh agentnya berupa permainan catur, catur dengan pakai waktu. Fully observable-nya iya, kalau tanpa waktu tetap iya. Kalau taxi driving, tadi untuk pengemudi taksi, apakah fully observable? Mungkin bisa tidak ya, tergantung tadi apakah cukup informasinya ya. Dan seterusnya saya kira ini tidak terlalu susah, Anda bisa pelajari termasuk jenis-jenis agent ya, dan seterusnya ini saya kira tidak terlalu susah lah ya. Nah mungkin ini gambaran dari apa untuk
agent ya. Bagaimana dia mengenali environment-nya, kemudian dari environment di-perceive oleh sensor, dibaca oleh sensor. Nah, di sini sensor ini what line what is like no. Nah, kemudian aksinya seperti apa ya? Ini untuk apa ini tadi? Reflect agent ya. Jadi untuk contoh agen refleks. Refleks apa? Refleks. Model base-nya seperti ini. Jadi ada state, how the would evolve, what my action, DB, condition-nya, what action-nya, ya. Modelnya. Jadi ini pemodelannya seperti ini ya. Agen refleks. Goal-based agent. Jadi agen yang berbasis goal atau tujuan. Environment-nya, ada sensornya, ya kurang lebih seperti tadi penjelasannya. Sini melingkupi state-nya, how the would evolve, what my action, dan bagaimana kita melakukannya, termasuk aksi-aksi yang harus dilakukan apa saja, sampai bisa goal-nya ini tercapai ya. Goal-nya dimasukkan untuk melakukan aksi, dan aksinya ini kan nanti akan memerlukan aktuator, dan aktuator ini yang akan kembali ke environment-nya, ya. Dari state ke state dan sebagainya. Tadi untuk kalau mau membersihkan vacuum cleaner, membersihkan kotoran dari satu posisi ke posisi yang lain sampai benar-benar environment-nya bersih ya. Dari kotorannya masuk ke sensor, diketahui, kemudian dilakukan aksi bagaimana untuk bergerak ke kiri ke kanan, nyedot dan sebagainya. Tahan konsumsi dayanya. Nah ini baru ke aktuatornya ya untuk bergerak ke kiri kanan dan sebagainya ke lingkungan. Utility-nya agen berbasis utility. Jadi dia butuh apa saja? How happy I will be in sex state. Nah ini bantuannya berupa apa misalnya? Ya perlu alat bantu dan sebagainya. Jadi kadang tidak cukup hanya ini yang simpel, ya pokoknya tujuan tercapai, tapi kadang ada butuh sedikit mungkin untuk menambah supaya agent bisa lebih sukses melakukan tujuan ya. Ya mungkin kalau Anda bikin robot, mungkin ada robot pembantu yang memberi info apa, tambahan posisi dan sebagainya supaya lebih akurat. Learning agent, nah ini tentunya agent yang bisa belajar. Seperti apa? Jadi dari sensor yang dibaca, dia nanti ada butuh feedback. Dari feedback ini dia pelajari. Nah kira-kira dari sini dia butuh knowledge apa ya? Jadi knowledge-nya ini yang dijadikan dasar dia belajar untuk menyelesaikan masalah ya. Ini mungkin nanti bisa dimasukkan unsur-unsur kecerdasan buatan yang mungkin dengan ciri learning. Tadi di perkuliahan yang learning itu sistem yang bisa learning antara lain yang nanti kita pelajari seperti menggunakan neural, menggunakan deep learning, yang mana sistem bisa belajar berdasarkan data-data atau ada gurunya atau tidak guru atau tanpa guru ya, yang berbasiskan ke model ya. Modelnya seperti apa yang diinginkan. Jadi ini juga bisa untuk agent yang learning agent ini. Nah ini ringkasannya, jadi rational agent harus memiliki tujuan atau goal-nya seperti apa, ini karena penting. Jadi agent harus ada tujuan yang jelas. Kalau agentnya untuk vacuum cleaner, ya tujuannya adalah membersihkan lantai tersebut. Task environment mendefinisikan tadi ya, ada PAS ini ya, mulai performance-nya, environment-nya, ada aktuatornya, ada sensornya ya.
Agen function memetakan persepsi terhadap tindakan ya. Jadi fungsi dari agen adalah dari hasil pembacaan sensor untuk menjadi aksi sehingga tugasnya selesai ya. Agent program mengimplementasikan agent function dari fungsi agent masuk untuk menjadi program ya, untuk membuat dia melakukan sesuai program yang sudah diprogramkan. Jenis-jenis agent ada simple reflex, ada model based agent, ada goal based agent, ada utility based agent, dan yang paling canggih adalah learning agent ya. Ini jenis-jenis agentnya. Tadi yang paling sederhana adalah simple reflex yang pertama tadi ya. Kalau model based itu berbasis model, goal based berbasis tujuan, utility based berbasis utility, dan learning based berbasis pembelajaran. Oke, saya kira seperti itu. Nah, ini materi kuliahnya ini Anda bisa ngambil salah satunya dari yang saya ambil ini dari punyanya ITS. Kemudian kalau langsung dari slide perkuliahannya bisa ngambil dari AIMA tadi ya, di alamat ini. Oke, kira-kira seperti itu dan harapan saya Anda juga sudah mendownload mana tadi ya? Yang alamat di sini. Nah, ini kan. Dan tentunya kita coba lihat nanti kalau masih terlalu sulit. Jadi dari code-nya ini kalau sudah Anda download dan dia ke sini, ke AIMA Python masuk lagi sini, dan ini bisa Anda download untuk contoh agent dan sebagainya ya. Kita lihat saja nanti kalau Anda sudah jalankan seperti ini ya. Ini bisa Anda modif sebenarnya, bisa Anda ganti-ganti. Jadi kalau Anda pakai ini Jupyter ini enaknya Jupyter itu bisa juga semacam tutorial dan dia bisa juga seperti langsung running seperti interpreter begitu, Anda klik langsung keluar, tapi dia juga bisa script panjang kemudian disimpan dan di run ya. Compiler dan interpreter dua-duanya bisa jalan. Jadi ini kalau Anda download tadi bisa dimodif-modif. Jadi ini misalnya agent kan nama judulnya adalah agent. Atau kalau supaya aman Anda bisa copy dengan ini ya biar nggak yang asli biar tidak rusak. Ini untuk ngopinya Anda bisa pakai make copy ini. Jadi Anda bisa copy dulu sebelum Anda obrak-abrik. Jadi yang aslinya masih tetap ada, kemudian yang Anda obrak-abrik yang Anda kopinya itu. Nah, ini cuma agak lambat nih. Ini tergantung laptop Anda masing-masing. Mungkin sambil kita ini menunggu proses ini boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sambil menunggu agak lama ini. Ini tergantung laptopnya ini. Barangkali ada yang ini sudah download semua. Harapan saya Anda sudah download semua dan sudah terinstall semua Python Jupyter-nya ya. Python Jupyter notebook-nya sudah terinstall sehingga Anda bisa download contoh yang dari AIMA, di mana yang punya AIMA ini mereka klaim sudah dipakai lebih dari 1.500 kampus atau sekolah di berbagai negara. Yang kita pelajari ya ini saja. Kemudian setelah Anda download, Anda taruh di folder kerja. Ini, sorry ini laptop saya mungkin agak terlalu lambat. Tapi pada intinya ini harus sudah terinstall dulu. Nanti kita lihat ya. Ini sebelum Anda obrak-abrik, Anda copy dulu maksud saya. Jadi Anda tidak kehilangan aslinya. Tapi ini karena kelambatan, saya close saja. Kembali ke yang sudah kita buka tadi. Ini kalau Anda buka agent.ipynb ya. Nah ini enaknya Python ini bisa Anda ganti-ganti. Dan di Jupyter, Python Jupyter di sini disediakan bisa untuk code, ini berarti isinya untuk ngoding. Ada Markdown ini isinya untuk tulis-tulisan, keterangan dan sebagainya termasuk row. Nah heading ini untuk judul ya. Heading ini untuk judul. Contohnya ini. Nah ini judul ya. Atau Markdown juga bisa ini. Judul itu kalau dia dalam bentuk heading, nah, seperti ini ya.
Ini adalah oke, ini ada run. Nah, seperti ini untuk intelligent agent. Nah, di sini Python ini kan dia bisa terstruktur biasa ya, Anda langsung ini atau berbasis objek ya. Jadi Anda sudah punya library-library siap pakai yang nanti tinggal di apa? Tinggal dijalankan ya. Nah, makanya di Python ini karena bisa OOP, ini langsung bisa manggil objeknya misalnya agent ini. Berarti kita harus ada file agent, ya kan? Kalau dia yang built-in, yang apa, built-in function atau library yang sudah umum ya, bisa jadi yang misalnya TensorFlow yang sudah dikembangkan dari Google, ya caranya hampir sama. Cuma misalnya tidak ada dan dia sudah disiapkan, biasanya ada dalam bentuk file ya. Nah, ini kalau Anda lihat, harusnya ada agent.py di Explorer Anda. Anda lihat di Explorer-nya, di AIMA Python tadi kan, di AIMA Python. Nah, di sini Anda cari namanya agent.py. Nah, ini ya. Ini kalau Anda teliti nanti ada agent.py di sini. Nah, agent.py inilah tadi yang dibuka, dia yang dibuka di tadi di Python Jupyter ya, di Jupyter Notebook. Nah, jadi ini isinya agent.py-nya. Ya, ini bisa disebut modul atau kelas ya yang dipanggil menggunakan tadi itu ya. Jadi ini isinya, jadi ini kelas agentnya ya. Jadi Anda bisa langsung baca di sini. Nah, di sini pun nanti dia ngambil dari punyanya library yang lain, utils yang diimport apa saja, ada statistik diimport apa saja. Ya ini sebenarnya pemrogramannya sudah tingkat lanjut ya. Menurut saya nanti kalau Anda masih kebingungan, Anda boleh belajar dulu terpisah untuk belajar Python basicnya ya. Belajar Python basicnya. Sebenarnya saya sudah nyiapkan tapi belum sempat ngelanjutin ya. Jadi kalau Anda nyari di ini di YouTube itu ada nama, ketikkan nama saya saja, nanti di playlist ada belajar Python ya. Ini maksud saya sebenarnya ingin belajar dari basic sebenarnya di pemrograman Python ini ya. Di pemrograman Python belajar mulai hello world, mengenal variabel, tipe data dan sebagainya. Nah, ini sudah ada iklannya ini. Jadi menurut saya kalau Anda masih kesulitan dengan yang tadi kita download, ini ya. Jadi pertama kan ini, jadi pada saat agent.ipynb ini Anda buka, di sini kan sudah ada dibuka kelasnya, dibaca, dipanggil, from agent, import all. Ini all-nya ini pakai bintang ini. Nah berarti kan kalau dia tidak library yang download dari repository atau kemudian Anda install menggunakan perintah pip, jadi kan cara install Python itu bisa menggunakan pip spasi install spasi nama library-nya ya, atau nama modul atau nama kelasnya ya. Nah seperti ini biasanya. Tapi kalau yang khusus ini, agent ini library yang ada atau kelas yang ada, yaitu agent ini sudah disediakan. Berarti yang penting ada di folder yang sama ya. Kalau seperti ini, from agent, spasi import, ini berarti sudah ada kelas agent di foldernya tadi ya. Sudah kita tunjukkan tadi ini, ada. Dan ini kalau Anda buka, seperti ini isinya. Ini boleh Anda baca-baca, dia ternyata juga memanggil banyak library di dalamnya. Termasuk import random, copy, dan seterusnya. Nah, ini termasuk sudah di kelas, disiapkan dia kelas-kelasnya. Kelas string seperti apa.
Nah, di sini ada penjelasannya juga. Jadi Anda kan tadi belajar teori agent, ada di antaranya kan ada lingkungan, ada sensor, ada aktuator, ada apa lagi? Kan ada PAS, Performance Measure ya. Nah, di sini dijelasin sedikit tentang thing-nya, yaitu tentang physical object-nya yang muncul di environment ya. Ini penjelasannya ya. Dan cara membuat fungsi, ya fungsi di dalam fungsi-fungsi dimasukkan menjadi kelas di Python ya. Ini fungsi-fungsinya diawali dengan def ini kalau bikin fungsi di Python. Dan ini isi fungsinya. Dan kita tinggal pakai saja. Jadi ini paling tidak format seperti apa, ini perlu dipelajari agak lama ya. Jadi dia sudah kompleks, jadi programnya ini sudah dia siapkan lama mestinya ya. Dan kalau kita melajari, kita cukup pusing ya. Jadi tapi tidak apa-apa. Nanti ada cara lain, kita akan belajar agent dengan cara lain. Tapi kita coba membaca, kita coba menganalisis atau mempelajari bagaimana program agent yang sudah dibuat sebagai contoh pendamping dari buku ini yang dipakai di 1.500 lebih tadi kampus di berbagai negara ya. Ini ada semua di sini, termasuk kelas agents yang input argumennya adalah thing seperti ini, seperti apa. Nah, ini tentunya kalau Anda pelajari pelan-pelan juga nanti akan bisa. Dan saya kira tidak harus sekarang, nanti pelan-pelan saja. Kalau Anda lagi fokus belajar di sini, saya kira cukup banyak. Termasuk tadi kan ada macam-macam dari agent loh. Ada simple reflect agent, ya. Ini ada simple reflect agent ada di sini. Kemudian ada model based reflect agent dan seterusnya, termasuk rule-nya ini dia siapkan. Ini contohnya untuk vacuum agent ada disiapin ya. Table driven vacuum agent. Dan seterusnya ini yang ada di kelas agent ya. Jadi agent PY isinya seperti ini. Nah, ini tentunya cukup membuat mabuk ya. Jadi ini Anda pelajari pelan-pelan saja. Tapi ini anggap sudah ada di folder Anda dan Anda tinggal memanggilnya di Jupyter Notebook dengan cara from agent import all ini ya. Kemudian yang kedua from notebook import p source. Nah, ini notebook ada tidak di sini? Di sini notebook mn ya. Nah, ini ya notebook ada nggak? Harus pakai kacamata ini. Ya, ada ya. Ini ada kelas yang kedua selain agent adalah notebook ya. Ini juga bisa Anda cek isinya. Ini untuk notebook.py-nya ya. Jadi ini adalah isi dari ini. Ini tentunya pelan-pelan caranya kalau Anda mau mempelajari. Termasuk ini untuk ngambil data dari MyNIS. MyNIS ini kumpulan data yang biasa dipakai penelitian untuk pengenalan digital ya, angka digital tulisan tangan ya. Dan seterusnya, jadi cukup banyak di sini. Jadi itu harus ada di folder yang sama. Nah, cara menjalankannya untuk ngetes apakah from agent dan from notebook ini jalan, Anda cukup run di atasnya ini. Ya, ini ada run cell ini. Kalau yang run all ini Anda menjalankan semua sel. Kalau hanya run ini, pakai run ini, atau cara lainnya dengan menekan shift dan enter bersamaan ya. Shift dan enter bersamaan, dia kalau lagi proses keluar star, ini bintang. Ini kalau starnya hilang, keluar angka berarti tidak ada error ya. Nah, seperti ini berarti ada yang belum lengkap ya. Jadi kalau misalnya Anda jalankan, tadi kan kelas agent.py sudah ada, notebook.py sudah ada. Tetapi kan di masing-masing kelas ini masih memanggil kelas lain atau library lain, ya kan?
Jadi di sini misalnya agent dia akan manggil apa? Nah, di sini kan ada from. Nah, ini mulai sini ya. Ini from ini sampai from ini berarti dia ngambil ya, ngimport atau ngambil apa. Yang diimport apanya ini kemudian diambil dari kelas apa ya. Util, statistik, dan lain-lain ya. Termasuk di notebook. Yang notebook saya kira juga dia akan manggil banyak ini. From. From ini harus dilengkapin dulu. Tapi kadang mungkin sudah ada waktu Anda install Jupyter-nya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda lihat errornya. Nah, dari errornya ini kelihatan modul not found ini berarti ada yang belum diinstal ya. Apa? Coba dilihat. Nah, ini ya. Jadi biasanya errornya ini langsung mengarahkan modul apa yang tidak ada atau yang belum diinstal. Nah, sekarang saya tunjukkan cara mencari solusinya ya. Cara menyelesaikannya ini tinggal Anda copy saja. Jadi nama modul yang dicari ini kan modulnya nggak ada nih. Nah, ini Anda copy, Anda buka Google, kemudian tadi perintah ya. Nama library ini atau nama library ini bisa diganti nama modul ya. Ini sudah muncul belum? Google-nya belum muncul. Ini sorry ini internetnya sama komputernya perlu di-push lagi ya. Nah, ini coba sambil nunggu. Sambil saya cek, Anda masih dengerin saya enggak ini? Ini kita cek di sini ya. Jadi kata kunci yang tadi, ini Python blocks, ini kan tadi yang enggak ada. Jangan lupa depannya dikasih ini, pip spasi install spasi nama library kan di Google ya. Ketikkan saja pip spasi install spasi Python block. Nah ini ya, jelas ya. Pip spasi install Python block di enter. Ini caranya belajar mandirinya seperti ini. Nanti Anda cari yang PyPy. Ya, ini yang PyPy kebetulan di atas sendiri. Kadang dia tidak di atas sendiri. Nah, yang lain-lain kan beda-beda itu. Nah, cari yang PyPy ya. Python P ini ya, PyPy. Ini langsung Anda buka atau dibuka di tab baru. Ini cara mencari ini berlaku untuk semua modul yang ada errornya ya. Jadi errornya apa? Tugas Anda nanti nyari cara menyelesaikannya seperti ini. Pip spasi install spasi nama library yang belum ada atau modul belum ada. Nanti setelah ketemu di Google, cari yang ada PyPy-nya. PyPy ini ya. Ini nanti akan menginfokan bagaimana cara menginstal IPython block-nya ya. Selanjutnya tergantung kecepatan laptop saya. Laptopnya agak lemot ini. Nggak apa-apa Anda kalau sambil tanya ya, ini sambil nunggu. Saya nunjukkan caranya supaya Anda bisa belajar sekalian dengan prakteknya. Nah, di sini kan ketemu ya. Jadi yang pypy.org ini solusinya di sini. Kita mendapatkannya tadi dari Google dengan cara pip spasi install spasi nama modulnya atau nama library-nya. Kadang disebut modul, kadang disebut library, kadang disebut kelas. Ya, biarin aja ya, nggak usah pusing. Ini kemudian nanti Anda cari di Google, cari yang diberitahu oleh Google PyPy. Ini kalau dijalankan keluar seperti ini. Nah, ini tinggal Anda copy saja. Nah, ini Anda copy. Nah, selanjutnya apa? Anda buka command prompt-nya ya. Ketikkan dari pojok itu CMD. Dari CMD ini ada command prompt, jangan lupa klik kanan run as administrator ya. Run as administrator ya. Jangan lupa run as administrator. Ya, ini kemudian Anda yes. Yes-nya enggak muncul-muncul lah ini yes. Tunggu sebentar. Nah, ini ya, komputernya ini memang perlu dipercepat. Nah, sekarang yang tadi Anda copy tinggal dipaste. Nah, ini kan keluar pastenya. Nah, ini ya. Pip install IPython block, sudah tinggal di enter saja.
Ditunggu ya, ditunggu sampai selesai install. Ya, ditunggu sampai keluar. Ini tergantung kecepatan komputer Anda. Sambil ini menunggu, Anda juga bisa melakukan hal yang sama di laptop Anda ya. Di laptop Anda kerjakan yang sama. Harusnya kalau seperti saya tadi, errornya juga seperti ini ya. Ini mic-nya bagus sekali. Gimana? Dari error yang ada ini, Anda harusnya errornya ini ya, IPython block seperti ini ya. Kita harus belajar dari error supaya Anda bisa belajar dan nanti Anda selesaikan sendiri. Semua yang error-error Anda selesaikan sampai bisa dijalankan dengan normal ya. Tadi nyarinya di Google, pip spasi install nama modul yang error, cari lewat PyPy. PyPy akan menunjukkan cara solusinya, tinggal di copy, dijalankan di ini ya, dijalankan di command prompt, ditunggu sampai selesai. Nah ini dia installing collected package-nya, ditunggu saja. Nah, ini terakhir sampai keluar tulisan successfully install ya. Ini kalau saya copy, saya tampilkan hasilnya supaya Anda kelihatan. Setelah berhasil install, nanti pesannya seperti apa? Nah, ini ya. Successfully install berarti Anda sudah berhasil install IPython block-nya ya. Nah, nanti kalau ini berhasil, harusnya problemnya akan berubah. Ini errornya harusnya sudah pindah. Paling tidak error yang ini sudah kita selesaikan. Untuk memastikan Anda run lagi di sini, bisa pakai run ini, bisa pakai shift enter ya. Ini startnya masih muncul, masih proses sampai keluar angka dan tidak ada error lagi. Kalau ada error lagi, Anda selesaikan lagi, caranya sama. Nah ini ya, ini masih ada error lagi. Nah sekarang berbeda errornya toh. Errornya sekarang sudah bukan IPython block, tapi network. Solusinya gimana? Sama ya, di copy, cari di Google, IPython blocknya diganti network ya. Jalankan di Google. Nah, nanti jangan lupa cari yang PyPy ya. Nah, di sini yang nomor berapa ini ada PyPy ya. Caranya sama, networknya ini Anda buka lewat PyPy. Dari PyPy nanti Anda akan ditunjukkan cara instalasinya. Tapi nanti kalau Anda sudah mahir, tinggal pip spasi install nama modul di command prompt ya. Cuma ini saya tunjukkan step by step supaya nanti Anda sekalian lihat versi terakhirnya ya. Seperti IPython block ini versi terakhirnya nanti di sini disebutkan last versionnya. Anda bisa baca di documentation-nya dia di bawah ini ya. Nah, ini dia seperti apa penjelasannya ada di sini ya. Dia bisa jalan di Python 27, Python 3, dan seterusnya. Dan versi terakhirnya adalah 190 ini. Ini untuk yang network cuman masih muter-muter. Saya kira Anda sudah bisa mencoba di laptop Anda masing-masing. Caranya seperti ini tadi, pokoknya kalau ada problem, paling gampang carinya di Google, pip spasi install nama modulnya, nanti solusinya ada di pypy.org, nanti akan ada di sini. Nah, versi terakhirnya adalah 262, Anda tinggal copy, ini. Sebenarnya kalau sudah mahir, Anda tinggal ketik pip spasi install spasi network di command prompt ya. Di command prompt yang sama sini ya, paste di sini, enter lagi, kita lihat bagaimana dia menyelesaikan. Ya, setidaknya ini ditunggu sampai selesai. Nah, itu cara yang harus Anda lakukan. Yang selanjutnya nanti Anda coba di tempat masing-masing ya. Saya kira demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini selanjutnya Anda selesaikan sendiri dulu. Nanti ini misalnya network ini sudah kita bereskan, muncul lagi error yang lain, modulnya caranya sama. Anda cari di Google dulu,
dengan kata pip spasi install spasi nama modul, kemudian cari jawaban dari Google yang ada PyP-nya. Nah, dari PyP ini kemudian Anda bisa lihat versi terbaru dari modul atau library tersebut, termasuk bagaimana deskripsinya ya. Ini pengembang-pengembangnya dan cara contohnya dan cara instalasinya serta dokumentasinya ada di sini ya. Ini enaknya Anda belajar Python online ya. Anda bisa belajar, yang penting internetnya cepat. Dan kalaupun cara ini tidak berhasil, nanti Anda masih bisa bertanya ke forumnya Python ya. Jadi seperti itu cara belajarnya. Ini harapan saya Anda bisa menyelesaikan selanjutnya sampai tidak ada error sama sekali dan Anda bisa belajar pemrograman agent cerdas yang kita jelaskan konsepnya tadi sampai tidak ada error ya. Ini kita tadi kalau menunggu ini saya kira nanti juga lama. Nah ini masih install paket dari networknya. Jadi ini kita selesaikan sendiri-sendiri saja menurut saya. Tapi yang penting caranya ya, caranya Anda harus tahu karena dengan cara itu Anda bisa belajar mandiri ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti selanjutnya ini Anda kayaknya harus jalanin sendiri karena cukup harus misal seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ini bisa dilihat kalau masih bingung ya. Ya saya kira dari rekaman tadi atau dari yang saya jelaskan mungkin sudah ada gambaran bagaimana cara belajar AI ini ya. Ini dari yang simpel dulu ini, agent. Untuk sekarang belum ada, berarti sudah jelas ya. Saya kira Anda sudah cukup jelas cara belajarnya. Yang penting cara belajarnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya Anda selesaikan sendiri dulu. Ini sampai semua tidak ada error. Ini kan baru satu sel ini yang kita selesaikan. Dan ternyata satu sel ini anak-anaknya banyak. Jadi tadi tergantung dari kelas agent dan kelas notebook ini yang masing-masing juga membawa kelas-kelas lain atau library lain ya. Dan ini harus kita selesaikan dulu, diimport semua sampai lengkap, sampai ini tidak ada error ya. Baru nanti di step selanjutnya di sini ada pelajarannya, ada overview-nya, ada agent seperti apa. Nah ini nanti Anda bisa selesaikan sampai tuntas. Oke, jadi saya kira untuk hari ini sampai di situ dulu. Untuk selanjutnya saya kira Anda lanjutkan di tempat Anda. Nah ini saya tunjukkan ini sudah selesai. Mungkin tinggal cek ini nanti errornya apa. Kalau ada error lagi Anda lanjutkan sendiri ya. Sebentar, ini kita coba run sekali lagi. Setelah kita run, ini bintangnya ini masih ada berarti dia masih proses. Kalau dia keluar error, errornya silakan dilanjutkan untuk diselesaikan. Nah ini ya, errornya sudah berubah lagi. Nah sekarang errornya adalah bukan IP apa tadi block, bukan network, tapi key solvers dan lain-lain ya. Nah, ini saya kira nanti tugas Anda untuk melanjutkan, Anda selesaikan caranya, kopikan nama library-nya di Google, pakai pip spasi install nama library, nanti Anda cari solusinya di PyP, nah dari PyP nanti Anda ada cara instalasi termasuk lengkap dengan dokumentasinya ya. Saya kira demikian saja untuk hari ini. Ini Anda lanjutkan minggu depan, harapannya Anda sudah jalan sendiri, sudah jalan semua coding untuk contoh agentnya ya. Baik, saya kira seperti itu saja untuk hari ini. Selamat bersenang-senang dengan Python untuk menyelesaikan problem agen cerdas yang kita pelajari hari ini. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Ada yang sudah? Tidak ada? Atau ngantuk ya? Ya, nanti sambil terkantuk-kantuk Anda selesaikan. Ya, oke, tidak ada. Berarti saya kira Anda sudah cukup jelas. Baik, untuk problem selanjutnya Anda selesaikan sendiri. Tadi dari modul not found-nya itu masih banyak, saya kira yang belum selesai.
Ya nanti recordnya akan di-share, jadi cuman mungkin kapan ya ditunggu saja ya. Insya Allah pasti akan di-share di channel saya ya. Saya kira demikian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup jelas apa yang saya jelaskan. Kita masih ada grup juga, kalau misalnya belum jelas nanti bisa ditanyakan di grup. Dan sebagian juga saya taruh di e-learning untuk cara ini ya, untuk materinya ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Silakan Anda melanjutkan untuk menyelesaikan problem error tadi dengan cara yang sudah saya jelaskan. Saya kira demikian, semoga ilmu kita bermanfaat dan Anda tidak bosan untuk belajar AI, karena semakin Anda menguasai AI, insya Allah nanti akan semakin banyak yang Anda dapatkan manfaatnya ya. Saya kira demikian, terima kasih, tetap menjaga kesehatan, selamat siang dan sore, ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.